Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, pertanyaan saya Waalaikumsalam juga warahmatullahi wabarakatuh. singkat. Pertama itu, eh, ini kan kebetulan kami di sini ada namanya Majelis Al-Ikhlas di Connecticut itu sering kita adakan pengajian bulanan dan saat bukan satu ada beberapa orang komunitas kami itu yang perempuan itu telah menikah dengan non-Muslim. Nah, ini seperti apa yang ada kan kekhawatiran pemahaman saya yang awam ini bahwa yang bisa menikah dengan non-muslim itu ahlul kitab itu adalah yang pria atau laki-laki. Gimana ini kalau misalnya perempuan menikah dengan Meksiko yang non-muslim walaupun pada saat menikah dia Meksiko ini atau Amerika ini mengucapkan syahadat karena pihak masjid itu tidak mau menikahkan ketika satu di antara itu tidak ikut, katakanlah, karena kita biasa juga berdialog dengan teman-teman pengelola masjid bahwa dia hanya mau menikahkan ketika sama-sama muslim. Jadi diislamkan dulu uh, prianya atau calon pengantin prianya. Kan kira-kira itu satu. Apakah dan dampak yang dikhawatirkan juga menurut bagi dia baik-baik aja. Tidak, artinya sampai hari ini baik-baik aja. Jadi kekhawatiran bahwa seorang perempuan menikah dengan ahlul kitab itu berbahaya untuk ini, menurut dia sampai sudah punya anak cucu baik-baik aja. Kira-kira itu satu. Ini mungkin saya butuh penafsiran lebih. Yang terakhir, pertanyaan saya Gus, bahwa Ya. tadi Gus itu menyebut namanya Wali Songo. Saya Hmm. pernah dapat satu apa namanya itu player menunjukkan bahwa di antara wali-wali itu, Wali Songo itu ternyata ada sebagian orang China. Tapi kita ini kan karena biasa diajari Orde Baru anti Cina dihilangkan katanya itu. Ini hanya klarifikasi aja ya bahwa apa benar atau perlu ditelusuri sejarah wali-wali itu, ada sebagian itu katakanlah kalaupun bukan keturunan Cina berwajah Cina tetapi adalah karena memang juga ada dugaan bahwa Islam itu sebelum masuk ke Indonesia itu juga singgah dulu di China. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya senang sama tadi komunitas masjid di Pak Muhammad Soleh tadi senangnya adalah toleransi itu bukan berarti kita meluluhkan atau mengabaikan hukum internal Islam karena itu jadi khas kita. Justru kita menunjukkan khas kita dari awal itu menunjukkan ini adalah batas, ya kata Allah itu yang lewat Rasulullah itu disebut wahadda hududan fala ta'tadu. Justru khasnya Islam itu adalah bikin batas atau kita berkarakter. Misalnya gini, bukan berarti kalau kita toleransi sama non muslim terus teman-teman kita sebangsa non muslim ngajak main volley misalnya mereka membuka aurat terus kita membuka aurat pakai celana pendek misalnya. Enggak juga. Dan berkahnya kita konsisten, lama-lama orang juga ngerti faedahnya kita berpakaian rapi daripada yang tidak berpakaian rapi. Mungkin kita tidak jadi objek pelecehan seksual dan sebagainya. Itu contoh di komunitas. Sama seperti kita karena menjaga khas Indonesia, mungkin kita tetap makan pecel, makan nasi. Meskipun kita nerima tamu dari Eropa, tapi jangan berarti toleransi atau menjaga kemasmukan kita maksakan makan pizza terus kemudian kita mungkin mencret atau apa. Tetap kita jaga khas masing-masing. Nah, menyangkut hukum fikih, menurut saya itu benar yang dilakukan komunitas masjidnya Pak Soleh tadi. Begini, yang boleh memang kalau itu pun masih diperdebatkan, boleh nggak orang Islam lelaki menikahi perempuan ahli kitab? Yang bilang boleh itu syaratnya juga banyak, ahli kitab yang begini-begini. Kemudian kalau sebaliknya memang nggak ada pendapat yang membolehkan, yang sebaliknya perempuannya muslimah, lelakinya non. Tapi begini Pak Soleh, kalau yang jenengan ceritakan itu benar-benar jadi keputusan masjid itu saya apresiasi itu bagus sekali. Dan memang secara hukum fikih kalau dia sudah bersyahadat saat mau nikah ya memang statusnya itu muslim. Nah, soal kekhawatiran tadi, saya setuju. Pokoknya kita harus baku bahwa muslimah ini harus nikah sama orang Islam. Dan kalau dinikahi orang kafir ya harus bersyahadat. Karena begini, di mana-mana toleransi itu karena ngakui eksistensi masing-masing. Justru nanti menjadi tidak toleransi ketika nggak ada pengakuan pada eksistensi masing-masing. Karena di mana-mana toleransi itu ya ngakui eksistensi. Kita menghormati orang lain ya karena
Dia tidak ngambil istri kita, tidak ngambil harta kita. Artinya nggak mengambil hak yang milik kita. Sama orang lain juga harus menghormati cara kita pandang dalam hukum apa? Nikah. Kemudian kekhawatiran itu dua, ada kekhawatiran objektif, ada kekhawatiran subjektif. Kalau kekhawatiran subjektif tentu tidak kita dengar. Tapi kalau kekhawatiran objektif, misalnya kita punya keluarga yang di komunitas non-muslim, kemudian kulturnya itu semuanya mengarah ke syirik. Bukan kultur-kultur yang biasa, tapi memang mengarah ke syirik. Itu mungkin kita harus khawatir. Tapi kalau kultur bawaan modern, kultur bawaan zaman, ya kita tinggal nyeleksi itu jenis maksiat apa enggak. Makanya saya sering ditanya, Gus, fikih Islam cukup enggak untuk menganalisis teknologi-teknologi mutakhir? Saya jawab, orang yang menciptakan bom paling dahsyat di dunia, tentu kita tidak bilang itu hebat, karena itu penghancur manusia. Nanti hukumnya ya sama. Hukumnya ini adalah penemu kerusakan apa penemu teknologi tercanggih. Tetap fikih cukup. Fikih akan bilang, jika itu digunakan untuk ifsad, untuk merusak, pasti itu hukumnya haram. Ya sama misalnya, gimana hukumnya bikin teknologi orang naik ke bulan? Itu teknologi mutakhir. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, kita sebagai bangsa bisa mengirimkan astronot ke bulan. Tapi bersamaan dengan itu, separuh rakyat kita kelaparan karena anggarannya dipakai ke bulan. Pasti orang sepakat kita salah. Jadi fikih akan cukup untuk menganalisis itu semua. Dan saya berharap perasaan orang di seluruh dunia itu berperasaan fikih sehingga teknologi mutakhir yang membahayakan manusia itu enggak diapresiasi sebagai teknologi yang hebat, tapi itu kesalahan manusia sehingga kita aman dari teknologi-teknologi penghancur gitu. Makanya rumusnya Quran itu gampang. Orang jelek itu apa? Wa idza tawalla sa'a fil ardi yufsida fiha wa yulikal hartha wan nasl. Keburukan itu apa? Aktivitas yang merusak. Merusak apa? Wa yulikal hartha wan nasl. Merusak haras itu tanaman karena orang itu butuh kehidupan ya lewat makanan-makanan. Wan nasla populasi. Berarti semua bentuk teknologi atau peradaban atau apapun yang merusak itu ya enggak baik. Haram dalam bahasa fikih. Sehingga kebutuhan kita itu pada fikih itu mendesak keputusan ini halal apa haram karena peradaban yang induk hukum itu teknologi kita hukumi baik apa enggak, kita apresiasi apa enggak yang merujuk itu. Makanya kalau kita nekuni fikih bilang Islam itu apa? Islam adalah ma'rifatul halal wal haram. Islam itu dimulai dari ngerti halal. Coba kita punya istri tenang. Misalnya kita punya istri cantik. Ketemu sama lelaki ganteng yang kita tahu pasti tidak akan zina. Mbok ada diskusi bersama di masjid atau diskusi di kampus. Kita merasa aman apa? Karena di komunitas yang meyakini haramnya selingkuh. Coba kalau kita di komunitas yang nganggep tuh selingkuh itu biasa, zina biasa, kan ya kita merasa ada aman gitu. Jadi merasa aman itu punya kepastian orang ini melakukan fikih apa enggak. Ya kira-kira gitulah. Termasuk di fikih adalah kita baku menyelamatkan muslimah supaya tidak tahta yadi kafirin. Tapi bukan dalam rangka curiga pada agama lain, bukan. Di mana-mana itu mesti ada aturan yang berkahnya aturan itu justru menciptakan dunia yang baik-baik saja. Kalau tanpa aturan malah menjadi kacau karena tadi kita sampai menjaga kemasmukan justru karena semuanya jaga keekhasan masing-masing. Ya saya kira gitu Pak Soleh itu. Jadi ini saya pikir cukup karena yang jenengan lakukan itu sudah benar. Gitu.